Ini adalah siri cerita dongeng kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton. Anak dalam cermin dan cerita-cerita lain. Anak dalam cermin dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Wal Biro. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kompas Gramedia. Judul asal Dame Topples, Buns and Other Stories by Enid Blyton. Copyright 1950. Text by Darrell Waters Limited. Copyright 1983. Illustrations by The Hamlin Publishing Group Limited. All rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia. Anak dalam cermin dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. 616141017. Hak Cipta Terjemahan Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul marina-design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 1986. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN 978-602-03-2988-8. 192 halaman. Cetakan ke-12 Juni 2016. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Isi di luar tanggungjawab percetakan. Daftar isi kandungan. Kuih kismis Bu Topple. Dolly pembuang waktu. Kesalahan Teddy. Karena malas. Anak dalam cermin. Anak yang terbelakang. Gara-gara Jinky. Kalau suka berbohong. Cerita kedua. Dolly pembuang waktu. Kesinilah, Dolly. Sudah waktunya minum teh. Baik, Bu. Dolly, sudah waktunya kau berangkat ke sekolah. Ayo cepat. Ya, Bu. Sepanjang hari terdengar panggilan semacam itu di rumah Dolly. Tetapi Dolly tak pernah segera datang bila dipanggil. Ia mengulur-ulur waktu. Cepat, Dolly. Baik, Bu. Tetapi Dolly tidak datang. Ia masih melihat ini dan itu, mengambil sesuatu dan meletakkannya lagi. Ketika akhirnya ia datang, sudah terlambat. Hentikanlah kebiasaanmu mengulur-ulur waktu, ucap ibu. Ibu belum pernah melihat orang yang selengah kau, padahal otakmu cerdas. Tetapi Dolly tidak memperbaiki diri. Ibunya seorang wanita yang selalu sibuk. Itulah sebabnya beliau sangat marah bila waktunya terbuang kerana kelengahan Dolly. Dengar, Dolly, mulai sekarang, ibu hanya akan memanggilmu sekali saja. Kalau kau tidak segera datang, ibu akan membiarkanmu melakukan apa saja yang kau suka. Baik, Bu. Aku akan segera datang bila ibu memanggilku, sahut Dolly. Tetapi ternyata tidak. Dolly, sudah waktunya makan. Cepatlah masuk. Panggil ibu Dolly keesokan harinya. Baik, Bu, sahut Dolly. Tetapi Dolly tak segera beranjak. Ia sedang sibuk memetik bunga aster. Setelah itu, ia sibuk mencari-cari bolanya.
Ketika akhirnya Dolly masuk ke rumah hendak makan, di ruang makan tak tersedia lagi makanan. Meja makan sudah bersih, piring-piring sudah dicuci, dan ibu sedang memasang topinya hendak pergi. "Mana makananku, Bu?" tanya Dolly. "Ibu tidak bisa menunggumu," sahut ibunya. "Kau sudah ibu panggil sekali tadi, tapi kau tak segera datang. Jadi ibu pikir kau tidak lapar." Dolly menangis, sebab perutnya terasa lapar sekali. Ketika ibunya kembali dan memanggilnya sore itu, Dolly segera datang. "Bagus," ujar ibu Dolly. "Senang hati ibu melihat kau begitu patuh." Keesokan harinya, ibu memanggil Dolly lagi. "Dolly, cepatlah ke sini, nak." "Ya, Bu," seru Dolly. Tetapi ia tidak segera beranjak, melainkan menyelesaikan dahulu pekerjaannya. Setelah itu barulah ia masuk. "Ada apa, Bu?" tanyanya. "Oh, baru saja ibu lihat ada tukang es krim lewat. Tadinya ibu hendak memberimu uang dan menyuruhmu memilih es krim yang kau sukai," jawab ibu. "Tapi sayang, tukang es krimnya sudah pergi lagi. Kau tidak segera datang sih." Dolly menangis, tapi tangisnya tak akan membuat si tukang es krim kembali. Hari berikutnya, ibu memanggilnya lagi. "Dolly, Dolly, di mana kau? Kesinilah, Dolly. Bibi Mary datang." "Ah, tak perlu tergesa-gesa," fikir Dolly. "Ia sedang bermain boneka. Ku selesaikan dulu bermain-main." Maka Dolly pun sekali lagi lengah menanggapi panggilan ibunya dengan segera. Setelah selesai bermain-main dengan bonekanya, Dolly masuk. Bibi Mary tak kelihatan. "Yah, Bibi Mary tak bisa menunggumu, Dolly," ujar ibunya. "Beliau hendak menonton sirkus dan harus cepat-cepat pergi supaya tidak terlambat. Tadinya beliau ingin mengajakmu, tapi kau lama sekali tak datang-datang." Dolly menangis tersedu-sedu. Ia sangat suka melihat sirkus. Tapi Bibi Mary sudah berangkat. Kalau ia cepat menanggapi panggilan ibunya tadi, tentu sekarang ia sudah berada di dalam bis bersama Bibi Mary menuju ke tempat sirkus. Setelah mengalami hal-hal seperti itu, tentunya kau mengira bahawa Dolly akan segera mengubah kebiasaan buruknya mengulur-ulur waktu bila dipanggil ibunya, bukan? Tapi ternyata tidak. Keesokan harinya, ibunya memanggil Dolly lagi. Dan seperti biasa, Dolly tidak segera datang. Ia baru datang 10 minit setelah ibu memanggilnya. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Tetapi ibu tak ada di dalam rumah. Dolly hanya menjumpai secarik kertas di atas meja. "Ibu pergi ke rumah nenek. Nenek mengundang kita minum teh sore ini." "Tapi ibu tak bisa menunggumu terlalu lama. Jadi terpaksa kau tidak minum teh dan makan kuih sore ini. Sebab ibu tidak menyiapkan apa-apa. Sampai ketemu nanti pada waktu malam. Cium sayang dari ibu." Begitu tulis ibu pada kertas tadi. Betapa sedihnya hati Dolly. Ia menangis menyesali diri. Ibu pergi minum teh ke rumah nenek. Ah, betapa sayangnya ia tak bisa ikut. Padahal, nenek selalu memasak yang enak-enak bila hendak mengundang anak dan cucunya minum teh. Dolly benar-benar merasa sedih. "Aku kehilangan kesempatan menikmati banyak hal cuma kerana mengulur-ulur waktu bila dipanggil ibu," fikirnya. "Betapa bodohnya aku ini. Mulai sekarang aku akan patuh dan segera datang bila dipanggil ibu." Rupanya ibu benar-benar cuma mahu memanggilku sekali saja. Oh, betapa sedihnya. "Yah, itu salah Dolly sendiri, bukan?"
orang yang suka mengulur-ulur waktu bukan hanya membuang-buang waktunya sendiri, tetapi juga waktu orang lain. Itu sebabnya kebiasaan buruk seperti itu harus cepat-cepat diobati. Bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau juga sering mengulur-ulur waktu bila dipanggil ibumu? Kalau ya, ceritakanlah kisah Dolly ini kepada ayah dan ibumu. Beliau pasti bisa mengobati kebiasaan burukmu itu. Tamat kisah Dolly si pembuang waktu. InsyaAllah dalam sesi selanjutnya akan kita kongsikan pula cerita ketiga, iaitu kesalahan Teddy. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian audiobook, buku-buku, hasil karangan Enid Blyton yang lainnya. InsyaAllah.